Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi IPA kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Tahukah kalian bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki manfaat bagi manusia loh? Nah, apa saja sih teknologi yang telah dikembangkan? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, ciri-ciri dari panel surya ini biasanya pada bagian atas tiang lampu terdapat semacam papan yang sebenarnya adalah panel surya yang digunakan untuk menangkap sinar matahari dan mengubah sinar matahari tersebut menjadi energi listrik. Cara kerja dari panel surya ini yaitu ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya akan menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Kemudian, karena kebutuhan penerangan dibutuhkan pada malam hari, sehingga listrik yang dihasilkan oleh panel surya tersebut akan disimpan terlebih dahulu di dalam aki yang terdapat di bagian bawah panel surya. Kemudian, aki tersebut akan dihubungkan dengan saklar otomatis sehingga ketika malam hari lampu akan menyala. Panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, di mana ketika siang hari, sinar matahari dipakai oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang akan menghasilkan energi berupa ATP dan NADPH yang kemudian akan digunakan untuk mengubah CO2 atau karbon dioksida menjadi glukosa. Yang kedua yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya biasanya terdapat pada lampu penerangan jalan. Sensor cahaya ini menyebabkan lampu dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya, dan jika terdapat cahaya, fotoresistor akan mampu menghantarkan arus listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor dan akan menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Nah, aktifnya saklar tersebut akan menyebabkan aliran listrik utama menjadi mati sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati saat siang hari. Dan ketika malam hari, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga pada malam hari lampu penerangan akan menyala. Mekanisme pada lampu penerangan jalan tersebut terinspirasi juga oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus hidup di daerah gurun yang kering dan memiliki stomata yang unik. Stomata pada tumbuhan kaktus akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Lapisan pelindung dan pengilap terinspirasi dari daun talas dan daun teratai. Pada daun talas terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula tersusun dari senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini,
tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran dan membuat daun tetap bersih. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengadopsi dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, untuk membuat lapisan pengilap, lapisan anti air, dan lapisan pelindung pada mobil. Teknologi selanjutnya yaitu alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok. Pada tumbuhan eceng gondok, terdapat akar yang berbentuk serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Mekanisme tersebut menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi tersebut, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Baik, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.